Jadi ini akan diangkat ke atas. Guys, ini penampakan dari kapal. Guys, kita ada di Zamil Shipyard. Kita akan attend dockingnya Express 56. Kita sudah sampai di parkirannya Zamil Shipyard. Kita akan segera berjalan ke dalam area untuk melihat docking prosesnya Express 56. Hari ini kita nggak bakal lihat kapal mancing, bukan juga kapal hantu, tapi kapal kerubut yang tangguh yang siap kita seret ke darat buat kita cuci, sikat, dan kita manja alias high and dry docking. Di mana tempat kejadiannya? Bukan di Semarang tempat, ini adalah di Zamil Shipyard di Damam. Nah, sebelum kapal naik panggung, cradle-nya disiapkan dulu. Bayangin saja kayak tempat tidur, tapi versi baja. Docking blocknya sudah diatur, cradle-nya sudah turun ke laut, tinggal kapalnya kita suruh naik. Tapi tenang, ini bukan sembarang naik, harus presisi. Soalnya salah posisi, bisa miring kayak hidup tanpa arah. Nah, lihat tuh, jalannya pelan banget. Serius, ini kapal apa keong pesiar? Tapi tenang, ini memang bukan balapan, ini momen sakral, docking day. Hari dimana kapal bilang, aduh, badan gue nih gatel, bersihin dong. Nah, di atas kapal semua fokus. Nah, koda lagi kayak sopir nyari parkiran kosong di mall hari Minggu. Tim di darat juga udah standby, udah kayak tim pit stop Formula One. Cuma bedanya, ini kecepatan siput. Nggak usah buru-buru, yang penting nggak nyerempet. Ini momen penting, momen me time-nya kapal. Karena setelah sekian lama melayani, sekarang waktunya dia diservis, dimanja, dan dibersihkan. Kapan lagi coba? Dan di bawah sana, cradle sudah nunggu. Tapi tenang, cradle ini udah siap jadi kasur empuk buat kapal kita. Bentuknya sih nggak empuk-empuk amat, tapi ya cukuplah buat pijat refleksi lambung. Dan inilah sang pahlawan tanpa jubah, si penyelam. Tugasnya nggak main-main, masuk ke air yang kadang-kadang bening, kadang juga butek kayak air teh susu basi. Cuman buat ngecek, kapalnya udah pas belum duduk di cradle. Dan disinilah momen sakral dimulai. Kapal sudah pas di posisi, nggak miring, nggak belok, pas di tengah-tengah. Sebentar lagi kita akan mulai proses pengangkatan alias angkat beban level kapal. Jadi power clip minggir dulu. Ini urusan abang-abang gantry crane dan mesin hidrolik. Kru di atas sudah mulai celingukan nih, kayak anak kos ditinggal mamae. Lah, kok kapal nggak goyang-goyang? Ya jelas nak, udah naik darat ini. Jadi ini akan diangkat ke atas sampai sejajar dengan lantai ini, deck ini. Baru dia akan ditarik sama rel yang ini. Dia akan dikonekkan dan akan ditarik. Kita lihat sudah hampir sejajar juga posisinya. Relnya udah mulai jalan nih, pelan, elegan, dan penuh percaya diri. Kayak model di catwalk, tapi ini versi heavy metal 300 ton nih. Tapi jangan salah, ini bukan sembarangan rel ini. Ini rel premium, khusus narik kapal, bukan narik gerobak cuy. Roda cradle-nya juga nempel pas ke rel nih. Cocok banget ini. Jodoh memang nggak kemana ya. Antara cradle dan rel ini cinta bersemi di slipway. Ternyata kendaraan yang akan narik kapal ya kelihatan berapa roda ini ya. Dia ban yang bergeraknya ban belakang ternyata guys, ban belakang deh. Kita lihat ini kendaraan yang akan narik kapal ini. Oke, kapal sudah di posisi.
Sekarang kapal sudah resmi jadi penumpang kereta rel berat, diseret pelan-pelan oleh docking rail system menuju tempat yang sudah ditentukan alias parkiran khusus kapal. Gerakannya elegan ya, kayak ibu-ibu pakai heels di undangan mantenan tuh. Gaya boleh pelan, tapi pasti. Oke guys, bisa dibayangkan panasnya di sini mungkin sekitar 40 derajatan, 42. Oke, kita ada di Express 56. Sementara Express 56 sedang menuju posisinya. Saya pikir di sini posisi akhir, ternyata tidak. Dia masih bergeser ke sebelah kanannya, ke sebelah sana. Oke, kita akan lihat kalau sudah fix posisinya di mana. Guys, ini penampakan dari kapal saat sudah di posisi ternyata. Seperti kamu lihat ya, ini bagian bawah lambungnya. Bagian bawah lambung penuh dengan tritip, dan kita akan bersihkan dengan blasting ini dengan tekanan tinggi. Ini akan rontok semuanya. Oke, selain itu akan kita lihat juga bagian dari propeller nanti, propeller sama radar juga. Oke, kita lihat juga film somak itu drag markingnya sudah ketutup juga sama tritip. Nah, itu akan kita cat ulang mungkin. Selain itu juga ada cluster juga, tapi masih belum bisa kita lihat secara menyeluruh. Oke, ini guys penampakan kapalnya. Kru docking di samping juga nggak kalah sibuk. Ada yang ngatur posisi, ada yang ngatur kabel, ada juga yang ngatur nafas. Soalnya deg-degan, takut kapal miring dikit aja bisa berabe. Begitulah perjuangan dari lautan luas ke rel sempit dan akhirnya sampai ke darat. Ini kapal udah kayak model lagi photoshoot, siap-siap dipoles, cat ulang, dan digosok sampai celing. Biar nanti balik lagi ke laut nih, semua buritan ngelirik. Hai guys, ini relnya sudah sudah dilepas, sudah didisconnect. Oke, dia pelan-pelan meninggalkan ini bracket dudukan dari kapal. Oke, kita lihat. Sekarang nih gangway sudah mau dipasang. Entah sebelah sini atau sebelah sana gangway udah pasang. Oke. Ya, itu sudah dilepas, disconnect, sudah menjauh dia. Oke, kita lihat. Ini kemungkinan gangway ditaruh di sini. Oke, kemungkinan gangway ditaruh di situ. Jadi untuk keluar masuk kapal bisa lewat dari tangga ini nanti. Oke, kita lihat guys bagian belakang. Oke, kita lihat bagian belakang kapal. Terutama kalian harus lihat bagian propellernya. Oke, ini baling-baling guys. Ini yang disebut propeller. Oke, ini yang menggerakkan baling-balingnya. Oke, jadi kita lihat ini baling-baling kapal. Ini sebelah kiri. Kelihatan dari bentuknya ini masih simetris, nggak ada yang bengkok. Bentuknya masih bagus. Cuman memang dia roof cutternya udah hilang. Roof cutter itu artinya kayak pisau untuk memotong tali jika ada tali memang yang belit. Oke, seperti halnya di sini. Kamu bisa lihat ini ada roof cutter. Oke. Dan ini baling-baling yang sebelah tengah juga masih bagus. Masih bagus, masih simetris juga. Oke.
Sekarang yang sebelah kanan ini ya, sebelah kanan ini kelihatan ini masih bagus nih. Oke, nggak ada masalah. Dan roof cutternya pun oke, ada ini. Cuman roof cutter yang di sebelah kiri aja yang hilang tadi. Ini ada, lihat guys, ini tali guys. Oke, tali yang membelit. Tapi emang nggak seberapa ini. Ini nanti bisa kita hilangkan. Oke. Nah, ini yang disebut baling-baling kapal. Ya, daun kemudi. Jadi kalau kemudi mau ke kiri, mau ke kanan ini. Cuma ada dua, yaitu di kiri dan di kanan. Sementara yang di tengah memang nggak ada. Oke, ini penampakannya dari belakang. Daun kemudinya ada dua. Oke, yang di kanan, yang di kiri, yang di tengah nggak ada. Yang kedua cuma propeller aja. Oke. Itu shore connection ya, yang putih itu generator yang dari shore. Dia akan dikonekkan ke kapal sehingga akan memberikan listrik ke kapal. Itu power supply-nya dari untuk kapal selama kapal di atas dock sini. Oke, mission complete guys. Kapal resmi naik ke darat tanpa drama. Sekarang tinggal tunggu apakah nanti pas turun bisa glow up seperti selegram habis facial. Jadi sekarang kita tinggal tunggu proses berikutnya, pengelasan, pengecetan, pengecekan. Jadi jangan salah, ini bukan cuma buat gaya-gayaan ya. Ini demi kesehatan kapal, biar awet, kuat, dan tentunya siap lagi menjelajah lautan tanpa khawatir bocor kayak ember bolong. Guys, demikianlah video kali ini. Kita jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching dan see you.